Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Taib ayyuhal ikhwah azanillahu alaikum. Nastamir dari sana, kita lanjutkan pelajaran kita. Aina wasalna? Ayu safhah 114. Hah? 114. Yang paragraf As-safatu rabi'ah asyara ba'dal mi'ah. Oh ya, belum selesai minggu kemarinnya. As-safatu rabi'ah asyara ba'dal mi'ah. Taib, ikra. Buata, ikra. fi faslina asyaratu tullabin. Lagi Ustaz. Ya, dua kalimat. Wahum min biladin mukhtalifatin. Nah, tarjim. Di dalam kelas kami ada 10 mahasiswa. Wahum dan mereka, nggak usah dibaca lagi. dan mereka berasal dari negara yang berbeda-beda. Nah, fi faslina asyratu tullabin. Di dalam kelas kami terdapat atau ada 10 mahasiswa. Karena kan di luar negeri ini. Baik, ayul Jumlah ismiyah. Baik, ainal mubtada. Asyratu apa asyratu? Asyratu aja. Di sukun berarti. Coba. Asyratu. Ainal mubtada. Asyratu. Jaiz atau mubtada apa namanya? Mubtadaun muakhkharun. Jaiz atau wajib? Kalau yang sampai asyratu berarti wajib. Wajib. Kenapa alasannya wajib? Karena Khobar yang paling penting. khobarnya berupa sibul jumlah dan mubtadanya berupa isim nakirah. Baik, benar. Wajib. Wajib dia diakhirkan kalau dia bersendirian. Masalahnya dia mudhaf. Boleh nggak di depan dalam keadaan nakirah? Boleh nggak di depan? Boleh nggak taruh depan? Muqaddam, mubtada muqaddam. Kalau udah disambung apa belum Ustaz? Nah, ya ini sudah kalimat ini, ngapain kamu lihat yang lain? Asyratu tullab. Ya sudah, ini kalimat ini. Oh boleh. Hah? Boleh. Iya, makanya berarti kan bukan wajib, jaiz. Ya biasanya Ustadz kemarin. Iya kemarin kan Ustadz sambung-sambung. Asrotu dulu. Iya, asrotu dulu. Kan mubtadanya mana? Asrotu. Asrotu. Ini kan mudhaf kan? Berarti jaiz apa wajib? Oh kalau mudhaf? Ini kan mudhaf. Jaiz. Enggak, kemarin Ustadz ngajarinnya seperti itu Ustadz. Itu sebetulnya jebak, maksudnya biar antum berpikir. Ya aslinya ya jaiz, kan anak ngomong wajib. Tapi kan tidak mungkin fi faslina asratun. Dan tidak mungkin. Paham nggak maksudnya? Anak menggiring kemarin itu, maksudnya memahamkan. Antum kemarin berpikir nggak kalau itu dia di awal itu boleh? Berpikir nggak seperti itu? Enggak kan? Nggak ada pikiran kan? Kalau semisal asratu tullabin? Enggak, awal kemarin. Ada pikiran nggak? Oh enggak. Enggak ada kan? Terus anak jelaskan kan? Nah sekarang udah dijelaskan ya langsung jawabannya. Paham nggak? Kemarin itu cuma memahamkan karena kan belum dijelaskan, ya kan? Jadi betul seperti itu, kan tak gitu kan? Betul dia wajib. Nah cuma akhirnya tak kasih tahu ada mubtada yang dia di depan dalam keadaan nakirah. Kan tak jelaskan 5 itu. Ya kalau sudah belajar langsung jawab ini sudah langsung kalimat. Beda kemarin belum dijelaskan. Ya, Pak giring dulu, ya kan? Hukum
asal. Hukum asal nggak boleh. Paham nggak? Ya kalau sekarang ya langsung ilmunya sudah didapat, ngapain bertele-tele lagi? Dia jaiz ya. Jaiz. Jaiz. Bahwa Mudhaf. nah gitu. Mana? Tulabin? Tulabin mudhafun ilaih. Kabarnya mana? Fi faslina. Aywa. Berubah Sifhul jumlah. fasli sebagai i'rabnya? Fasli i'rabnya majrur. Majrur. Terus berarti domiru. Masih kurang. Oh, fasli majrur bahwa mudhaf. Aywa, kan dia enggak ditanwin, enggak ada alif lam. Terus mudhafun ilaih. Domir apa namanya? Domiru jarin muttasilun. Aywa, hakada. Wahum min biladin muhtalifatin, dan mereka berasal dari negara yang berbeda-beda. Nah, secara kalimat, secara keseluruhan atau susunan dia sebagai atfun. Adapun hum, rinciannya apa? Hum mubtadaun. I'rabnya gimana? Hum Lengkap. Ya udah. Domiru raf'in munfasilun. Iya. Mubtadaun fi mahalli raf'in li'annahu ismun mabniun. Dia pasti marfu ya. Hum itu pasti marfu. Sehingga domiru raf'in munfasilun, terpisah dari kata yang lain. Mabniun alas sukuni mubtadaun fi mahalli raf'in li'annahu ismun mabniun. Ainal mubtada? Oh, khobar, maaf. Min biladin. Ya, min biladin. Aslinya min biladin saja sudah cukup. Berubah Sifhul jumlah. Biladin i'rabnya? Biladin i'rabnya majrur. Mukhtalifatin kedudukannya naktun. Ayo naktun. Kenapa dia muannas? Muannas karena biladin isim jamak tidak berakal. Karena man'utnya jamak berupa jamak tidak berakal. Jam'un ghairu akilin. Jamak tidak berakal. Jadi boleh. Hukumnya boleh apa wajib mufrad muannas? Boleh, Ustaz. Hah? Boleh. Jaiz. Ya boleh ya hukumnya. Karena kalau ngikutin asal gimana? Hukum asal. Biladin mukhtalifatin. Jamak muannas salim aslinya seperti itu. Kan ngikutin apa? Dari sisi adatnya harus jamak. Taib. Jamak tidak berakal dihukumi muannas. Taib. Lanjut. Dua kalimat. Hadza Muhammadun wa huwa minal Yabani wa hadza Khalidun wa huwa minas Sini. Taib. Ini adalah Muhammad dan dia berasal dari Jepang. Dan ini adalah Khalid dan dia berasal dari Cina. Taib. Hadza Muhammadun. Hadza a'rib. Hadza kalau tadi kan hum isyarah. Ismu gimana? Ismu isyarah gitu. Ya, harokatnya apa? Lengkap harokat no. Apa? Kan berbisik. Kan udah diajari kalau ada dua kata, susunan dua kata itu ada tiga kemungkinan susunan. Yang pertama susunan na'at man'ut. Yang kedua badal mubdal. Yang ketiga mudhafun ilaih. Kalau na'at cirinya gimana? Sama. Kata yang kedua berubah isim mustaq atau berubah kata sifat. Wazan yang bermakna sifat. Itu udah ketahuan. Contoh yang sebenarnya banyak ya yang bermakna sifat itu ya. Fa'ilun, maf'ulun, fa'ilun, fa'alun, fa'ulun, fa'lun, dan lain sebagainya. Banyak. Itu kata sifat. Nah, itu bisa ditebak.
Nah, ketika kata yang kedua berupa isim dzat atau isim dzat kan ada dua, isim jamid ada dua, isim dzat sama isim masdar. Itu bisa ditebak. Dia berarti susunan Badal mubdal. mudhaf-mudhafun ilaih. Mudah-mudah. Silakan. Ismu isyaratin. Terus Mubtada'un. mabni dulu. Mabniun ala ala sukuni. Iya. Antum kalau ala itu lihat sini, ini apa harokatnya kan udah gitu. kelihatan. Ini mikir. Ala sukuni. Iya. Mubtada'un fi mahalli raf'in li'annahu ismun mabniun. Iya. Ini berarti memang anak kan kadang anak menganggap antum oh ini udah lancar ini. Tapi ternyata dari beberapa pengalaman itu antum nggak merojaah. Nggak hanya kelas ini ya. Antum nggak merojaah. Makanya dibutuhkan ditanya ulang. Kalau hanya sekedar ini apa? Mubtada iramnya apa? Marfu. Oh iya. Ini apa? Khobar. Jadi harus lengkap. Sesekali lengkap untuk mengulang kembali. Iya. Nah, itu disiapin. Ya, siapin. Muhammad sebagai Khabar. nah, kalau khobar gampang ya? Gampang nggak? Coba. Silakan. Muhammadun khabarun marfu'un bidhammati li'annahu ismun mufradun. Nah, gampang. Mungkin yang mudah-mudah ini yang jarang kita diulang kembali. Wa huwa minal yabani dan dia berasal dari Jepang. Sebagai Atfun. huwa arif. Huwa. Muhammad. Kayak Abu Atok tadi. Kenapa? Mirip Abu Atok. Sama tuh. Domiru raf'in munfasilun Ayo. mabniun ala fathati Alal. ala al-fathati Ayo. mubtada'un fi mahalli raf'in Ayo. li'annahu ismun mabniun. Ayo. Santum. Minal yabani arif. Minal yabani apa namanya? Khabarun Ayo. fi mahalli raf'in Sant. li'annahu sibhu jumlatin. Sibhu jumlatnya santum. Wa hadza Khalidun wa huwa minas sini dan ini adalah Khalid dan dia berasal dari Cina. Sama dengan i'rab tadi. Lanjut, Mustamir. Wa hadza Khalidun wa hadza Khalidun wa huwa minas sini. Hasuk. Pak. Khalid tadi udah dibaca. Iya enggak? Tadi Khalid udah dibaca. Iya kan dua-dua tadi. Oh iya. Iya kan udah dibaca, Pak. Kan dibaca ulang. Sebentar, yang berarti tinggal yang oh udah dibaca tadi. Oh. Tinggal Ahmad berarti Ustaz ya. Astagfirullah. Makanya juga baca tak bacain ulang tadi. Wa hadza Ahmadu wa huwa minal Hindi. Dan ini adalah Ahmad dan dia berasal dari Hindia. Terus. Wa hadza Ibrahimu ya. Wa hadza Ibrahimu wa huwa min Ghana. Tajim. Dan ini adalah Ibrahim dan dia berasal dari Ghana apa ya? Yang Gona, Pak. Ghana ya. Ghana Ustaz. Ya. Ghana. Khalas? Khalas Ustaz. Ayo, khalas. Wa hadza Ahmadu wa huwa minal Hindi. Ini adalah Ahmad dan dia berasal dari India. Hadza tadi sama persis, Pak ya. Bisa nggak? Masih ingat enggak tuh? Coba hadza. Ismu isyarotin mubtadaun
Belum. Hah? Kurang. Oh, mabniun. Mm-mm. Mabniun alas sukuni, Mm-mm. mubtadaun Mm-mm. fi mahalli rafin Ayo Pak. li'anahu ismun mabniun. Santo. Paham ya? Paham. Ya balik ya Pak ya. Nggak hanya dibaca, Nah, Ustaz. harus di luar kepala. Ya Pak ya. Nah, Ustaz. Iya, harus di luar kepala. Sekarang silakan Pak Ahmad di Arab. Yang lain perhatikan. Ahmad. Ahmad. Ayo Pak. Irab Ahmad. Khobarun Nah. marfu'un Mm-mm. li'anahu Marfu dengan apa? Tanda apa? oh ya, Pak? khobarun marfu'un bid-dhammati Mm-mm. li'anahu Mm-mm. ismun mufradun. Taib, isim mufrad. Jadi sekali lagi ketika mencari tanda-tanda i'rab kemudian alasannya, jadi untuk mencari alasan yang terbesit, yang terfikirkan pertama kali di benak kita yaitu apa? Isim ditinjau dari bilangan. Jadi mufrad, mutsanna, jamak. Jamak ada 3. Itu yang dicari pasti itu, pasti. Kemudian kecuali ketika ada memiliki kekhususan, karakter khusus, ciri-ciri khusus, maka yang dikuatkan bukan hukum asal dari ditinjau dari bilangan saja, enggak, tapi yang dikuatkan adalah ciri khusus. Seperti Musa kan isim mufrad, tapi ternyata dia memiliki ciri khusus, yaitu diakhiri oleh alif. Karena marfu dia bacanya Musa, mansub bacanya tetap Musa, majrur tetap Musa, berarti kan ciri khusus itu. Nah. Berarti yang dikuatkan bukan mufradnya, li'annahu ismun maksurun. Nah, Ahmad ini memiliki ciri khusus apa tidak Pak? Ahmadu kan tadi ada Muhammadun misalkan, ya, ada Zaidun misalkan. Lah ini Ahmadu Ya, memiliki ciri khusus Nggak boleh ditanwin kali Ustaz ya. Berarti ciri khusus apa tidak? Ciri khusus. Ayo, karena nanti ada sedikit perbedaan. Yaitu perbedaan apa? Ketika tanda i'rab dengan majrur. Tanda majrurnya dengan apa? Fathah, Pak. Fathah. Itu ciri khususnya ya Pak ya? Berarti Sehingga masuknya isim maksur, Ustaz. Apa? Kok maksud? Pak tadi isim apa tadi? Ya enggak tahu, antum tadi udah nyebutin kok lupa lagi. Mufrad tadi. Ya kok mufrad kan memiliki ciri khusus yang dimenangkan, jangan isim mufrad dong. Tadi Antum sudah jawab tadi, kenapa kok lupa? isim mankus apa tadi ya? Apa tadi? Itu yang maksur itu Pak Musa Pak. Ini kan Ahmad. Ahmad antum sudah jawab tadi. Kenapa kok bisa lupa? Karena tadi jawabnya Apa tadi? isim mufrad. Ahmad itu? Iya. Tapi kok bisa jawab majrurnya dengan tanda apa tadi? Oh, fathah. Ya berarti karena ya kan sudah disampaikan nama Apa tadi itu? Ustaz bahwa ini memiliki ciri khusus. Apa ciri khususnya? Yaitu apa namanya? Nggak bisa Ahmadu nggak ditanwin. Lah ya kan antum sudah jawab tadi kan? Iya. Ya itu berarti ciri khususnya. Kenapa kok ke maksur? Lah berarti Musa itu maksur. berarti ciri khusus itu berarti maksudnya isim apa ini yang Ahmadu ini? Ya itu antum jawab tadi apa? Isim maksur. Musa itu maksur Pak. Ini bahasa Ahmad. Tadi antum sudah jawab loh. Ketika anak ngomong, antum itu sudah jawab, udah bener itu jawabannya. Apa tadi? Tidak boleh ditanwin. Ya sudah itu jawabannya. Jadi bahasa Arabnya apa maksudnya? Oh nggak tahu bahasa Arabnya. Pak, apa bahasa Arabnya? Iya, nggak boleh tanwin. Apa? Bahasa Arabnya nggak boleh tanwin apa? Oh, apa namanya? Lupa juga. Minas sorfi. Iya. Waduh, gimana? Nah, berarti Siapa Zira? li'anahu. Oh, berarti Ahmadu. mana? Ahmadu. Ahmadu khobarun. Khobar irongnya pasti apa Pak? Khobarun marfu'un. Iya benar. Bidomati. Iya. Li'anahu
ismun tadi ism nah. Nggak usah nganu ismun biar nggak bingung. Nggak usah bianahu nganu ismun biar mamnu'u minas sorfi. Mamnu'un minas sorfi. Iya, kalau isim tahu bingung lagi isim apa ini? Maksudnya dia mudhof atau kan bingung lagi. Mending langsung mamnu'un minas sorfi udah paham. Jadi alasannya langsung mamnu'un minas sorfi. Apa yang dilarang dari ditanwin? Ya, dia apalin mamnu'un minas sorfi. Ahmad. Siapa yang bisa ini? Mamnu'un minas sorfi yang mana? Siapa punya yang bisa? Nama laki-laki non Arab. Ahmad itu ya Allah Arab Pak. Oh ya Ahmad. Dalam surat As-Saff. Surat As-Saff. Ahmad. Mimba dismuhu. Oh iya ya. Ahmad. Berarti Wa idh qala Isa bin Maryam. Nah, apa? Surat As-Saff. Wa idh qala Isa bin Maryam. Ya bani Israila, ya bani, inni Rasulullahi ilaikum. Sesungguhnya aku adalah utusan kepada kalian. Terus apa itu? Nanti akan datang seorang utusan Mimba'dis Muhammad yang bernama Ahmad. Arab Pak. Arab ya. Nama Nabi Muhammad itu kenapa disebutkan dalam kitab Injil Ahmad? Kemudian dalam Al-Quran Muhammad, atau aslinya apa, faktanya namanya Muhammad. Ini nggak bertentangan sebetulnya karena maknanya sama. Ahmad sama Muhammad maknanya sama. Muhammad kan isim maf'ul yang artinya terpuji. Antum di Arab kalau nggak tahu namanya, nggak dikenal namanya, dipanggil Muhammad, ya Muhammad, maksudnya orang yang terpuji. Kita sudah dipuji dulu. Nah, yang mana itu? Ayo cari halaman 60. Mutarot. Hah? Apa? Nama yang ikut wazan fi'il. Ya, antum tahu nggak fiilnya apa? Ahmad itu dari Fiilnya, tasrifannya apa? Ahmad. Hah? Apa? Afala. Hamadah. Afala le. Iya, hamadah. Hamadah. Hamada Yahmidu. Hamidah Yahmadu. Oh, Hamidah Yahmi. Hamidah Yahmadu hamdan. Hamdan kathiron itu masdar. Isim fiil madinya hamida fa'ila, wazan fa'ila. Hamida Yahmadu. Hamdan. Alhamdu itu kan masdar itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya kalau kita tahu tasrifan, enak nanti cari tahu dari asal katanya dari mana. Ini Hamida Yahmadu. Yahmadu hamdan. Nah, ini masdar. Hamdan. Makanya hamdan ini banyak dipakai hamdu kan hamdan asal katanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban. Nah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya, hamida. Hamida. Loh kok bisa Ahmadu? Perhatikan. Ini fi'il mudhari'nya dari sini. Berarti Ahmadu artinya apa? Kalau Yahmadu artinya apa? Dia laki-laki telah sedang memuji atau akan, sedang atau akan memuji. Ahmadu berarti Yahmadu Yahmadani Yahmaduna Tahmadani Yahmadna Tahmadani Tahmadani Tahmaduna Tahmadina Tahmadani Tahmadana Ahmadu Yahmadu. Itu asal katanya. Madu nahmadu. Berarti apa? Aku memuji, sedang memuji atau akan. Jadi Ahmadu itu saya sedang memuji. Nah, Nabi Muhammad itu senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala.
Jadi satu nama. Main nama Nabi Muhammad itu para ulama ada menyebutkan 5. Baik. Wa huwa minal Hindi, dan dia berasal dari Cina, maaf, India. Ini sama dengan yang tadi ya. Wa hada Ibrahimu wa huwa minal Ghana, dan ini adalah Ibrahim dan dia berasal dari Ghana, benar. Ghana itu sebuah negara dari Afrika, benar, santum. Nah, Ibrahim sama dengan Ahmad ya. Nanti khobarun marfu'un bi dhammati li'annahu mamnu'un Mamnu minas sarfi. Yang mana? Mamnu minas sarfi yang mana Ibrahim? Hah? Ajam, bukan azam. Ajam. Ajamiyun. Ajam. Ya, kalau azam beda lagi nanti artinya. Ajamiyun. Ajam. Ya, non Arab. Nama non Arab. Ajamiyun. Ain. Ajamiyun. Baik. Semua ladzi ba'dahu. Dibaca Pak. Wa hadza Ismailu wa huwa min Nigeria. Benar. Dan ini adalah Ismail. Dia berasal dari Nigeria. Nah, santum. Terus wahada. Wa hadza Yusufu wa huwa min Kaltaro. Ya, benar. Ingkal tarro. Roknya tasdid. Oh, tasdid ya. Ingkal tarro. Wa hadza Yusufu wa huwa min Kaltaro. Dan ini adalah Yusuf dan dia berasal dari Inggris. Baik, santum. Ismail sama ya. Mamnu minas sarfi ya, Pak. Ya, Pak ya. Ismail, Mamnu minas sarfi. Ayo, alasannya li'annahu mamnu minas sarfi. Bukan isim mufrad. Yang mana ini? Ajam juga, ajamiyun. Begitu pula Yusuf. Yusuf putra dari Yakub. Yakub itu nama lain Israel. Bani Israel, anak keturunan Israel. Yakub putra dari Ya, Nabi Yakub putra dari Ishak. Nabi Ishak putra dari Nabi Adam. Sebelumnya Yakub. Oh, Yakub. Ishak, Nabi Ishak putra dari Ini. Ya ini Pak Basin. Yakub, Ishak putra dari siapa? Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nabi Ishak itu saudaranya Nabi Ismail. Beda ibu. Harus apa ya? Minimal dari Nabi Yusuf lah. Nabi Yusuf, Yakub, Ishak, karena itu berurutan. Terus kalau Nabi Musa dengan ini jauh, nggak berurutan, nggak langsung Nabi Yusuf, Nabi Musa enggak. Cuma jangan heran Nabi Musa kenapa dakwah, kenapa kelahirannya di Mesir, yang bawa siapa? Nabi Yusuf itu. Nabi Yusuf kan dibuang sama saudaranya. Baca surat Yusuf itu kan dijual. Oh, dibuang, bukan dijual. Dibuang, itu kan ditemukan di sumur, bukan dijual. Ngikutin antum dijual. Kalau Nabi Lut mah beda saja. Nabi Lut mah ada. Itu saudara sepupu dengan Nabi Ibrahim sejaman. Sejaman. Saudara sepupu, iya. Kan yang nemuin dijual. Iya, tapi kan saudaranya nggak jual. Kan dia bawa ke Mesir. Itu dibawa ke Mesir itu. Makanya Nabi Musa lahirnya juga di Mesir. Dan Bani Israel juga banyak di Mesir. Karena apa? Saudara-saudaranya sama Nabi Yakub dibawa ke Mesir semuanya. Untuk awal kenapa kok para nabi banyak muncul di Mesir. Baik. Ya, minimal secara global kita tahu kisahnya lah. Kisah nyata. Ya, kisah nyata. Baik. Mana lagi? Yusuf ya. Yang sama ya, Mamnu minas sarfi.
Lanjut. Abu Ato. Wahada bayro Terus. wahada bayromu wahwa min Turkiya min Turkiya. Ini tasdid nggak ya Ustaz? Enggak, Turkiya. Min Turkiya. Wahada Ammarun wahwa min Malaysia. Terjem. Ini adalah Bayromu. Dia berasal dari Turki. Nah. Dan ini adalah Ammar. Dia berasal dari Malaysia. Nah, Malaysia. Lanjut. Sama semuanya ya. Irobnya sama. Wa hadza Aliyu wa huwa Apa? min Enggak begitu dengar. wa hadza Aliyu. Kenapa Aliyu? Mamnu. Oh, Aliyun ya? Lupa ada. Mamnu dari sisi apa Ali? Enggak ada Ustaz. Ya makanya berarti kan Wahada. salah dengar tadi awal. Wa hadza Aliyun wa huwa min Amrika wa hadza Abu Bakrin wa huwa minal Yunani. Ayo Pak, terjem. Ini adalah Ali, dia berasal dari Amerika. Nah, dan ini adalah Abu Bakar dan beliau berasal dari Yunani, Greece. Yunani Greece. Greece. Bahasa Inggris, Greece. Ya Greece. Oke, lanjut. Greece bahasa Inggris. Masa Greece? Iya, Greece Yunani. Hah? Bahasa Inggris? Iya, Greece. Yunani bahasa Indonesia berarti? Iya, bahasa Indonesia. Ah, berarti serapan dari Arab. Kan tidak mungkin bahasa Indonesia dulu yang muncul. Oh iya. Seperti kursi. Masa bahasa Indonesia dulu kursi? Iya, benar. Kan serapan Arab. Ayo, lanjut. Hum min biladin mukhtalifatin. Mereka berasal dari negeri yang berbeda-beda. Walughatuhum mukhtalifatun wa alwanuhum mukhtalifatun. Dan bahasa mereka berbeda-beda. Walwa belum tahu saya. Alwan. Hah? Alwan. Oh, alwan tahu saya. Laun. Apa? Laun. Laun. Alwan itu jamak, launun itu mufrad. Laun, oh, alwan itu jamak. Launun. Alwan di sini Nah, launun, kan jamak iya. alwan itu. Mufradnya launun. Nah, laun. Siapa yang bisa laun? Launun. Kulit. Bukan, kulit itu jildun. Launun. Iya, launun apa? Suku, bukan. Ngarang itu. Launun. Enggak, salah. Mana suku? Enggak. Launun itu warna. Cek dalam kamus kalau nggak percaya. Mana? Warna sih. Warna. Warna apa Ustaz? Warna kulit mas. Warna. Cuma kan nanti nerjemahin kan enggak nerjemahin bebas. Nerjemahin maksudnya warna Kulit. kulit. Oh, berarti Kan udah ma'ruf. dan warna kulit mereka berbeda-beda. Oh, warna ya. Kok ngomong suku? Ini ras. Mana? Atau ras. Asli bukan ras, warna. Ya itu terjemahan anunya itu, terjemahan bebasnya. Nih nggak ada laun itu nggak ada, ras itu nggak ada. Warna ya. Iya pasti warna. Itu terjemahan bebasnya aja. Makanya kan ini warna maksudnya apa? Kulit warna. Kan ada yang merah, ada yang putih, ada yang gelap, ada yang sawo matang, ada yang sawo bosok. Khusus warna kulit apa? Launun itu warna, bukan kulit. Cuma nerjemahin apa? Bebasnya atau nerjemahin bebas. Orang Arab itu udah makruf. Kenapa tidak mengatakan launu jild? Tidak perlu, karena ini udah paham warna maksudnya warna kulit. Bahasanya beda, warnanya beda, bukan warna cat tembok, bukan. Warna kulit udah dipahami oleh orang Arab. Gak usah dijelaskan lagi. Makanya diterjemahkan apa?
warna kulit. Loh, mana kulit? Nggak ada kulit. Nggak ada. Antum cari kamus kulit, launun kulit, nggak ada. Ini anak ada kamusnya ini anak. Ada beberapa kamus ini. Apa itu aplikasinya? Apa? Launun ya warna. Warna, corak, cat, macam, rupa. Apa? Bayar. Kamus Arab Indonesia. Kamu antum yang mau berbayar, Munawir berbayar 109 anak beli. Kan bondo kan. Aplikasi kalau tadi gratis. Nah, kalau yang ini Munawir, Kamus Munawir 109. Kalau mau beli yang fisiknya 160 yang asli, yang ori ya, 160 ke atas. Ada Iwan beli yang murah 110, tak lihat palsu ini. Kalau secara hukum fikih sih nggak boleh, karena ada hak cipta, itu nggak boleh. 160 ke atas lah, 180 atau 200. Anak fisiknya juga punya. Ya dulu kan mondok beli kamu. Sekarang ada aplikasi, beli aplikasi. Taip. Soalnya kalau kita nggak lihat kamus, ada beberapa kitab itu yang memang agak susah. Nah, itu kan ngecek kamus. Cuma kita ngecek kamus, sebenarnya ada kitab ini, ada mufradat, ada kosakata. Kita ngecek kamus. Itu nanti ketika jadi satu kalimat, itu belum tentu cocok. Sehingga kita harus, kan biasanya artinya kan lebih dari satu itu kan dalam kamus itu kan. Lu pernah buka kamus nggak? Lebih dari satu ya. Itu nggak cocok A, berikutnya nggak cocok, berikutnya. Kalau nggak ada, kita cari sendiri padanan kata yang mirip dengan itu. Karena belum tentu cocok kita gunakan dalam sebuah kalimat di bahasa Indonesia. Makanya saya katakan yang paling susah memang bukan belajar baca kitab gundul. Itu lebih mudah bagi anak menerjemahinnya itu. Nah seperti gini kan, wa alwanuh muhtalifatun. Alwan tak lihat kamus kok warna, dan warna-warna mereka berbeda-beda. Kok bisa warna apa ini ya? Masa warna rumah, masa warna cat rambut? Ini namanya warna kulit, paham ya? Nah, itu namanya terjemahan bebas. Makanya di situ ditulis ras, maksudnya ras kulit yang berbeda-beda. Baik, udah diterjemahin, udah. Lughah apa? Lughah. Mana Wa lughatuhum. Oh, dan bahasa mereka berbeda-beda. Ayo. Dan warna kulit mereka berbeda-beda. Nah, Mas Antum, mereka berasal dari negeri yang berbeda-beda, bahasa mereka berbeda-beda, dan di terakhir Pak ya, Oh, nah. warna kulit mereka juga berbeda-beda. Ya, tapi yang disebutkan Ghana, Nigeria itu hitam ya. Kalau Turki apa Turki? Kuning. Putih. Bukan kemerahan ya dia. Yang kemerahan apa? Tartar ya. Bangsa Tartar ya. Mongol ya. Oh, Kazakhstan. Yang agak Mongol. Ya. Kajak. Ngomong jaknya itu kayak bindeng. Kazakhstan. Itu enggak percaya, tuh coba dengerin. Imam Bukhari itu daerah-daerah situ emang. Ya, Uzbekistan. Ya daerah situ lah, nah. Bukhara gitu ya. Itu kemerah-merahan. Tep. Ini sama ya. Mubtada obat. Lanjut. Pak. Walakin dinuhum wahidun. Akan tetapi agama mereka satu. Nah, benar. Warab buhum wahidun. Dan Tuhan mereka satu, Allah Subhanahu wa taala. Baik. Walakin dinuhum wahidun. Akan tapi lakin lil istidrak. Ya. Akan tetapi agama mereka satu. Jadi meskipun berbeda-beda kulit, bahasa, negeri yang berbeda-beda, namun apa? Agama mereka adalah satu. Ya. Ini dinu sebagai apa, Pak? Kalau diperinci. Kalau ini atof juga ya, lakin itu atof. Jadi ada lakin, ada lakina ya.
Ingat, ada lakin, ada lakinna. Sebenarnya maknanya hampir sama ya. Lakin, ada lakinna. Nah, kalau lakin ini huruf atof, sama dengan wawu, huruf atof. Lakinna itu min akhwati inna, min akhwati inna. Ya. Dan amalannya apa? Amalannya kalau lakinna yansibusmaha wa yarfa'u khabaraha, menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Contoh, inna Muhammadan Rasulullahi, inna Muhammadan Rasulullahi, itu menasabkan di fathah, merofakkan Nah, kita yang di sini lakin ya, yang huruf atof, sehingga nggak berubah, nggak ada perubahan dari harokat, yaitu dinuhum wahidun, sehingga dinu sebagai mubtada wahwa mudhafhum mudhafun ilaihi. Dhamir apa Pak namanya? Hum. Berarti Mudhafun ilaihi i'rabnya apa Pak? Mudhafun ilaihi i'rabnya majrur, majrur, berarti dhamiru dhamirun muqaddamun. lah bukan. Ya majrurnya itu Pak, i'rabnya sesuai nama i'rab. Dhamirun Kalau marfu Majrurun. dhamiru raf'in, kalau mansub dhamiru nasbin. in Berarti kalau ini majrur kan, karena mudhafun ilaihi, berarti dhamiru. jarin. Jangan lupa Pak, semuanya ya, bagi semuanya penamaan dhamir itu yang kedua itu i'rab, tergantung i'rab. Dhamiru jarrin ya. Terus dia bersambung apa enggak? Bersambung enggak ini? Bersambung dengan kata yang lain apa enggak? Muttasilun. Enggak, pertanyaannya dulu. Iya bersambung, itu jawabannya. Sambung. Nah, berarti kalau bersambung muttasilun, dhamiru jarrin muttasilun. Wahidun sebagai apa Pak? Wahidun. Dhamir. Kan mubtada udah ketemu Pak, tinggal khobar. Khobar. Iya, nggak usah bingung Pak ya. Oh cuma ada 3 kata di sini. Ya khobar, sama dengan warabbuhum wahidun, dan Tuhan mereka atau Rob mereka adalah satu. Ya, adalah satu. Abu atau silakan. Hadap. Mike. Wa nabiyuhum wahidun Nah. wa qiblatuhum wahidatun, dan nabi mereka satu dan kiblat mereka satu. Nah, wa nabiyyun wahidun, semuanya wahidun. Tapi kenapa wa qiblatuhum kok pakai wahidatun? Karena mufradnya Ustaz. Ini mufrad semua, wahidun mufrad itu. Kiblat kan kiblatun. Iya. Wahid juga mufrad. Kenapa pakai wahidatun? Karena muannats. Apanya muannas? Apanya itu namanya? Nak. Apanya? Ini nak man'ud. Man'ud, mana man'ud? Jadi kalau man'ud berarti bukan kalimat dong. Jangan bingung. Khabar. Kenapa? Mubtadanya Hah? mubtadanya nakiroh. Nakiroh. Nakiroh lah. Muannats. Lah kalau muannats. Kiblatun. Jadi bingung ya. Muannats. Berarti kan gini. Ada syarat kan yang harus terpenuhi. Apa syaratnya? Kan kalau susunan nat man'ud kan ada syarat. Apa syaratnya nat man'ud itu? Harus sama dari 4 Dari beberapa sisi? 4 Sebutkan. adat, Adat apa adat? bilangan, Terus? apalah, ta'is apa? Hah? Apa? Enggak tahu, kok nanya, anak yang nanya atau nanya balik? Kejelasan. Apa nat man'ud harus sama dari berapa?
Berapa sisi? Ta'yin. Ayo yang lain. Ada, sudah ketemu. Yang kedua. Nau. Nau. Oh, iya, Apa nau. nau? Apa itu nau? Bahasa Indonesia apa nau? Nau. Jenis-jenis. Iya, jenis. Apa jenis apa? Muannas muzakkar. Iya, terus yang ketiga. Apa tadi? Ta'yin. Ta'yin. Kejelasan nakira ma'rifat. Negara Ma'rifat yang keempat. I'rab. I'rab. Itu naat man'ut atau badal mubdal. Harus 4 itu harus sama. Nah, sekarang kan syarat mubtada khobar apa? Kan ini susunan apa ini? Mubtada khobar. Iya, kita kan enggak bahas naat man'ut kan? Ini kalimat kan, ada mubtada, ada khobar. Syaratnya apa? Nau. Apa syaratnya? Harus sama. Harus sama. Lah bila harus Dari sama. segi. Harus sama dari Sisi. sisi apa? Nau. Nau apa nau? Ada jenis. Jenis. Adat. Tadkir wa ta'nis. Tadkir mudzakkar wa ta'nis muannas. Dari sisi mudzakkar dan muannas. Terus harus sama dari sisi apa lagi? Adat. Adat. Itu apa adat? Bilangan. Ya apa? Jumlah. Ya apa? Adat ada apa aja? Mufrad sama Mufrad, musanna. musanna. Jama'. Iya sudah. Yang ketiga harus sama dari Tadi apa? Kejelasan apa? Kejelasan. Lupa mulu saya. Ta'yin. Gak berecak. ta'yin. Ya harus sama dari ta'yin. Ya. Mubtada khobar itu ta'yinnya harus sama. Yang geding. Ini mubtada. Oh iya. Kan tadi dinuhum. Dinu kan mubtada. Itu ma'rifat atau nakirah? Dinu dia ma'rifat dengan Ma'rifat dengan apa sih? enggak tahu. Anak nanya atau nanya Si balik? ma'rifat setelahnya. Apa itu bahasanya? Bahasanya apa? Bahasa sederhananya apa? Butuh finlay. Ya enggak sih? Ya. Ya bolehlah. Jadi Ma'rifat dia dengan- macam-macam ma'rifat kan ada 7. Ini yang ke-7. Mudhof ila ismin ma'rifah. Mudhof kepada isim yang ma'rifah, maka dia Mudhof dihukumi kepada ma'rifah. Berarti kan hum. Hum kenapa ma'rifat? Karena dia sim domir. Indah. Gampang kan? Wahidun nakira atau ma'rifat? Nakira. Nah, katanya harus sama Oh, ta'yin. berarti enggak usah. Berarti apa aja yang harus sama? Berarti nau adat dari i'rab. I'rab harus sama. Sekarang mubtada khobar harus Marfu. paham sekarang. Insyaallah. Berarti wahidatun, kenapa wahidatun? Karena Karena mengikuti khobarnya, iya, karena mubtadanya, mubtadanya berupa Muannas. muannas. karena nau harus sama, mubtada khobar itu harus Sama. sama. Makanya harus ngikut ya. Loh yang sebelumnya wahidun, nabiyun mudzakkar. Wahidun sebelumnya Rabbun mudzakkar. Dinun mudzakkar. Makanya pakai wahidun. Kecuali kiblatuhum wahidatun. Paham ya? Abu Dias paham, Pak? Pak Rasin paham? Baik. Lanjut. Hum muslimuna Nah, wal muslimuna ikhwah. Ikhwah. Pemula harus dibaca lengkap. Ya. Ikhwatun. Ayo. Nanti baca ikhwatan. Mereka semua adalah muslim. Boleh. Mereka muslim semua. Boleh. Nggak nyalain, boleh. Muslim. Wah, Dan muslim itu adalah bersaudara. dan muslim itu Sesungguhnya muslim itu bersaudara. ya harus boleh lah. Saya perhatikan. Hum muslimuna, mereka adalah orang-orang muslim. Kan lebih enak. Oh iya. Para muslim nggak apa-apa, boleh. Yang mereka, namanya mereka itu jamak kan. Mereka adalah orang-orang muslim. Wal muslimuna ikhwatun.
Dan orang-orang muslim itu Saudara. bersaudara. Bukan saudara ya, bersaudara. Paham ya? Baik. Coba hum di Arab. Bener kan? Hah? Kirain mau lanjut. Ayo coba. Domiru raf'in munfasilun. Ibu mustahidun. Kata Pak Rasino ini badal, ini mubtada kata Pak Rasino. Bukan, badannya itu. Kamu tuh ngomong badal saya Nggak deh, inginnya itu kalau sebelumnya ada berarti ini badal. Cuma ini sebelumnya bukan. Nah sekarang gini aja, khobarnya mana? Nah, khobarnya sebentar. Khobarnya berarti Bilalun sih. Hah? Bilalun. Bilal. Kalau yang lain, pendapat yang lain, mana khobarnya? Ayo. Mana? Bisa apa? Bilal. Abu Syafiq apa kalau antum? Hah? Budias apa Budias? Baik. Kabarnya asyaikhu. Bilalun badal. Itu susunannya mirip seperti itu. Hadal talibu. Tapi Bilal nggak ada alif nggak ada alif lamnya ya Ustaz ya. Apa? Bilalun nggak ada alif lamnya ya. Antum kenapa nggak dikasih alif lam, Pak? Ar-Rasino. Oh iya. Al-Muhammadu. Udah ini ya Ustaz ya, udah ma'rifat Ustaz ya. Iya. Iya. Ngapain marifat dikasih marifat lagi? Oh iya. Ar-Rasino. Marifat dikasih marifat lagi, Masya Allah. Iya iya. Oh iya. Makanya Bilal. kalau nama itu sebetulnya tanpa alif lam. Loh Ustaz, Imam Syafi'i kok ada Asy-Syafi'i alif lam? Apa jawabannya? Nama beliau bukan Asy-Syafi'i. Biasanya kalau pakai alif lam itu nisbah, dinisbahkan. Ya. Nama beliau siapa? Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris. Muhammad namanya. Jadi kalau nama nggak perlu alif lam. Karena alam, dia alam. Ya. Tapi nggak apa-apa, nanya Pak. Kalau daripada penasaran di rumah, ini Bilal. Hah? Mana? Enggak Pak Rasino tadi kayak gitu. Pak Rasino, anggapan Pak Rasino badal itu di awal. Makanya tak kasih perumpamaan yang sama dengan itu. Ini lo anggapan Pak Rasino seperti ini. Tapi anak juga menolak tadi. Anak juga menolak. Alasan pengantum yang ngomong apa asyaikhu badal katanya, Bilal khobar kata antum kan gitu tadi, dibolak-balik. Badal itu pembahasan badal sebenarnya banyak ya. Badal yang di tawabi itu ada, diantaranya badal itu ada 3 jenis badal. Yang ini diantaranya yang tadi itu Syekhu Bilal, atau misalkan ini Al-Khalifatu Umaru Sohabiyun. Mana mubtada'nya? Al-Khalifatu Umaru Sohabiyun. Mana mubtada'nya? Al-Khalifatu. Mana mubtada'nya? Ini Al-Khalifatu. Bukan badal itu Pak. Kan sebelumnya belum nggak Kan ada. badal katanya. Kan sebelum belum ada isim isyarah itu. Ini sebagai apa? Mubtada. Mubtada opernya mana? Al-Khalifatu Umarun. Pembacanya apa tadi? Al-Khalifatu Umarun. Umaru Sohabiyun. Umaru. Opernya mana? Sohabiyun Umar. Ini sebagai apa? Umar. Bukan Al-Umaru. Katanya harus Al-Umaru, harus makrifat. Paham sekarang Pak? Paham Ustaz. Jadi ini badal Pak ya. Nah, badal itu bukan di depan, bukan di awal, tapi setelahnya ya, biar nggak terkecoh lagi.
Berarti al khalifat itu pengganti hadza ya. Aywa. Jadi kalau badal itu salah satu disebut itu sama-sama benar. Ini tak tutup. Umar tak tutup. Al khalifatu sahabiyun. Boleh. Umaru sahabiyun. Boleh. Itu namanya badal. Boleh. Badal itu menggantikan. Tep. Lanjut. Siapa? Abu Dias. Wa huwa min Suriah. Oh beda ya? Yang ini Beda ya? Enggak beda kayaknya itu. Minal Antum apa yang lain? Al Madinah. Minal Madinati. Ya, ya. Punya antum yang lama kayak. Bahwa min Minal. oh minal ya? Tapi di sini min Sat. Min Antum min apa di situ? Min Suriah. Surya jelas min bacanya. Kalau anam ngomong minal berarti depannya itu alif, Lam. alif lam Madinah. Masa ini baca min al Madinah terlalu minal. Paham nggak? Paham nggak? paham. Nah pertanyaannya Surya nggak pakai alif lam, ya kan? Kan alam ya, alam nggak perlu alif lam, ya nggak bener? Iya, iya. Ya kan? Indonesia nggak usah pakai lam, udah bener, ya nggak? Nah, pertanyaannya Madinah ini kok pakai alif lam di situ? Oh, Kenapa? Ya karena ini Kenapa? bukan nama negara. Bukan. Itu negara kota. Katanya kota ini. Oh maksudnya kota, oke lah kota. Kota Jakarta pakai alif lam nggak? Riyadh pakai alif lam. Jeddah lah, Jeddah. Mekah pakai alif lam nggak? Oh iya. Iya ya. Musafir. Makanya ada seorang guru dan murid ketika itu ke Mekah ya, belajarnya di Mekah. Dia ngomong ke gurunya, Syekh, saya hendak pergi minal Mekah ila Madinah. Safartu minal Makkata ila Madinata. Saya akan melakukan safar dari kota Mekah menuju ke Madinah. Engkau kepingin oleh-oleh apa? Perhatikan dulu. Engkau ingin oleh-oleh apa? Gurunya mengatakan, saya nggak butuh oleh-oleh, cuma kamu pindahkan alif lam dari Mekah ke Madinah. Karena dia salah. Ya, dia mengatakan minal Makkata ila Madinata. Gurunya cuma ingin alif lam dipindahkan dari kota Mekah ke kota Madinah. Seharusnya apa? Min Makkata ilal Madinati. Kenapa? Kenapa Madinah pakai alif lam? Kota Madinah itu. Ya kenapa? Kalau Madinah kan kota, tapi kalau Al Madinah itu berarti kota Madinah. Karena nama kota dulu, nama Yasrib, kemudian kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinamai kota Madinatun Nabi, kota Nabi. Nama aslinya apa? Dari kota Yasrib diganti Madinatun Nabi. Apa? Kota Nabi. Untuk menyingkat cukup pakai Al-Madinah. Maksudnya apa? Al-Madinah kota Nabi, bukan kota-kota yang lainnya. Nah, makanya dia butuh alif lam. Ya, karena apa? Aslinya ini, nama aslinya ini, sehingga dia dibutuhkan alif lam menunjukkan makrifat. Nama kota memang makrifat. Karena aslinya nama ini, untuk ini kan kepanjangan Pak ya. Panjangan untuk menyingkat pakai alif lam menunjukkan apa? Kota Nabi, bukan kota-kota yang lain. Itu jawabannya.
Wa huwa minal Madinati, dan dia berasal dari kota Madinah. Kota Nabi maksudnya. Terus wa huwa rajulun sholihun, dan dia termasuk orang yang soleh. Mana mubtadanya, Pak? Mana mubtadanya? Pak? Wa huwa rajulun sholihun, kan gampang, Pak. Enggak, kenapa antum bingung? Mubtada kan di depan, Pak. Kenapa antum bingung kok? Bingung cari-cari. Kecuali kalau susah ya. Kalau susah bingung, anak wajar lah. Takut salah, Ustaz. Oh, enggak usah kalau mudah itu, kecuali kalau memang ambigu ya. Maksudnya ada badalnya, ada ini kan bingung lah. Kalau ini kan mudah, Pak. Mana? Dua. Iya, dia adalah kan gitu anak, atau dia termasuk. Nah itu. Pokoknya setelah adalah, setelah termasuk, setelah merupakan, dia khobar. Maka mau nggak mau huwa pasti huwa, Pak. Karena yang makrifat hanya huwa, yang lainnya nakirah, Pak. Makanya saya katakan ini mudah. Kalau mudah jangan bingung, langsung aja. Dia apa? Hukum asal. Apa hukum asal? Mubtada isim ma'rifat yang jatuh di awal. Ya, antum makanya ketika ada kaidah itu sudah jangan ragu. Huwa mubtada udah hukum asal itu. Karena ini kalimat sederhana ini. Ya kecuali kayak misalkan kayak fi faslina asratu tulabin, itu agak mikir dikit, enggak apa-apa lah. Ya. Tapi ini rojulun nakiro, solihun nakiro. Nah, yang ma'rifat cuma huwa, pasti huwa mubtada. Itu ya cara deteksi, Pak ya. Khobarnya mana, Pak? Rajulun. Iya, pintar. Solihun, orang yang soleh. Berarti yang naktun. iya. Itu. Nah, buat tak silakan. Terakhir. Nahnu nuhibbuhu katsiran. Nah, Kami mencintainya. Kami sangat mencintainya. nahnu nuhibbuhu katsiran. Mencintai apa? Kembali ke mana? Kembali ke Syekh. Rajulun sholihun. Iya. Nah, benar. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Mana mubtada'nya? Nahnu Aywa, khabarnya? nuhibbu. Hah? Nuhibbuhu katsiran. Ya, berupa apa? Khabar berupa? Jumlah fi'liyah. Pintar. Ini khabar berupa jumlah fi'liyah ya, ditulis. Khabar. Nah, nuhibbuhu katsiran itu khabarnya. Berupa jumlah fi'liyah. Fa'ilnya mana, Pak? Abu Atok. Fa'ilnya Dhamirun. Kenapa kok bingung? Dhamirun Pertanyaan untuk semua. Ya, gini. takdiruhu nahnu. Jadi kalau dhamir yang terkandung pada fi'il itu hanya ada dua. Dhamir dohir Zahir. dan mustatir. Ya, ini kan ya, dohir, mustatir. Perbedaannya gimana? Ada tambahan huruf di Apa belakang. itu? Jangan langsung ada tambahan. Kalau dhamir gini, Kalau dhamir zahir dohir, ada apa? Tambahan huruf huruf di belakang setelah huruf setelah huruf Akhir. terakhirnya. huruf terakhir pada fi'il tersebut. Nah, ini huruf terakhirnya mana? Bu. Hu itu bukan termasuk fi'il. Ustaz, bu. Ba, Ba. Oh ya, huruf ba. ba. Bu itu bacanya nuhibbu. Ba, benar. Ba. Ada tambahan enggak di situ? Ada. Nah, berarti dia Mustatir. mustatir. Dhamirun mustatirun takdiruhu Nahnu. indah. Sebenarnya gampang ya. Kalau mau ngapal gampang, mau pakai kaidah itu juga boleh. Kalau dua-duanya paham, tambah zen. Apa itu yang tadi Anda maksud? Itu untuk bedakan
dohir sama mustatir. Takdiru Kalau- huwa tadi ya. Kan kami mencintai, Pak. Bukan dia mencintai dia. Kaget saya. Tapi perhatikan, domir dohir sama mustatir. Dohir itu ada tambahan pada huruf terakhir, ya itu dohir. Kalau nggak ada tambahan berarti mustatir, tersembunyi. Itu kalau pakai kaidah. Kaidahnya sama, mau fiil madi, fiil mudhari, fiil amr sama kaidahnya. Tapi kalau mau pakai hafalan boleh juga. Antum aduh malas mikir, mending pakai hafalan. Oke, tak kasih. Fiil madi yang mustatir cuma 2. Yang domirnya huwa sama hiya ta. Yang lainnya itu dohir. Fiil mudhari yang mustatir, karena mustatir pasti paling sedikit. Yang mustatir cuma 5. Huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Huwa berarti apa? Seperti yang sudah apa? Kharaja sudah ya? Yakhruju katakan, atau yadhabulah. Yadhabu itu huwa. Tadhabu itu hiya. Tadhabu itu anta. Loh kok sama? Memang sama. Hiya sama anta itu sama. Tadhabu bacanya. Adhabu. Nadhabu. Lah baknya nggak ada tambahan kan? Nah itu. Yadhabu, tadhabu, tadhabu, adhabu, nadhabu. 5. Adhabu. Kalau fil amr itu cuma 1 yang mustatir. Yang anta. 1 tok. Itu kalau pakai hafalan. Jadi terserah antum, dua-duanya tambah zen. Salah satunya cara metode untuk biar bisa jawab yaitu dengan kaidah tadi, ciri-cirinya, atau dengan hafalan, sistem hafalan. Baik, paham ya? Kemudian fa'ilnya domirun, tak ulangi, domirun mustatirun takdiruhu nahnu. Hu sebagai apa? Hu sebagai apa? Sebagai berarti Kedudukannya ini kan apa atau maf'ul. Hah? Maf'ul. Maf'ul itu ada 5 loh. Maf'ulun bih. Iya harus lengkap. Maf'ul ada 5, Maf'ulun jangan lupa. bih. Ya. Ada maf'ulun bi, maf'ul ma'a, maf'ul li ajli, maf'ulun fi, maf'ul mutlak, ada 5. Ingat-ingat itu. Maf'ul. Bi atau Maf'ulun bih. atau Objek. objek. Domir apa namanya? Domiru Hah? nasbin Pintar, mutasilun. pintar, santai. Kasiran sebagai apa? Siapapun yang jawab kasiran, silakan dibuka. Lupa sih. Kasiran sebagai apa? Apa sih? Syukron itu loh, syukron. Kan kami sangat udah bener terjemahannya, udah taukid. Kami sangat mencintainya, udah bener. Sebagai apa dia kasir? Halaman berapa? Ini kayak syukron kan, syukron. Syukran. Afwan. Berarti apa itu? Lupa. Maf'ul Mutlak ya. mutlak. Oh itu maf'ul mutlak. Nah, enggak, sebentar, jangan keburu ditulis. Kan belum selesai. Tak edukasi dulu, tak giring dulu. Tapi kalau sudah tahu jawabannya, jangan bertele-tele lagi seperti tadi. Baik, maf'ul mutlak. Definisi maf'ul mutlak itu apa? Maf'ul mutlak itu syukron, benar. Afwan, apalagi aidon, itu apa namanya? Dalam tasrifan itu apa dia namanya? Fi'il. Masdar. Masdar. Kok fi'il? Tanwin ya. Jadi maf'ul mutlak itu masdar yang dimansub, yang diambilkan dari fi'il yang disebutkan pada kalimat tersebut. Ulangin Ustaz. Halaman. Oh, sebetulnya ada. Halaman berapa? Tinggal buka sebetulnya. Karena nyari-nyari dulu, gak ketemu. Oh, masa nggak ketemu? Di mansubat, Afan, tak cariin. Di mansubat. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak halaman 88.
halaman 88 buka. Ya kan? Sudah ketemu? Apa definisinya? Masdar nasab Hmm. yang disebut bersama fiilnya Hmm. untuk menjadi penguat, menerangkan jenis atau menerangkan bilangan. Terhasuk, perhatikan semuanya. Jadi itu masdar. Misalkan khoroja masdarnya khurujan. Dhahaba masdarnya Dahaban. kan udah siapa? Dhihaban lah. Jalasa masdarnya julusan, ya kan gitu kan. Berarti diambilkan dari masdar yang dinasab yang diambilkan dari fiil yang disebutkan pada kalimat tersebut. Terus maknanya apa? Maknanya ada 3. Maf'ul mutlak itu sebagai penguat tadi yang disebutkan. Yang kedua menerangkan jenis. Yang ketiga menerangkan bilangan. Ya, menerangkan bilangan. Aduh, masya Allah. Aduh. Hati saya nggak kuat. Nggak kuat. Ngeres. Keri, nggak kuat. Kasih minyak kayak ini. Tapi perhatikan. Contoh misalkan kalau contohnya di situ apa? Ya, hafidhu. Hafidhu darsa hifdhan. Hafidhu ad-darsa hifdhan. Perhatikan. Hifdhan. Ini hafidho itu menjaga atau menghafal ya. Masdarnya hifdhan. Masdar itu hifdhan. Hafidho yahfadhu hifdhan. Yang dinasab, yang diambilkan dari fiil yang disebutkan pada kalimat tersebut. Ya, saya menghafal pelajaran itu betul-betul menghafal. Jadi nerjemahin apa? Saya benar-benar menghafal pelajaran itu. Sebagai apa maknanya? Taukid. Penguat. Sebagai penguat taukid, ya. Nah, ini. Jadi diambilkan dari fiil yang disebutkan, tapi ada yang fiilnya itu dibuang, seperti syukron kan dibuang. Syukron itu dibuang. Tapi masdar ini. Lah, terus mana fiilnya? Fiilnya itu memang sengaja dibuang karena sudah diketahui oleh orang Arab. Maknanya syukron itu aslinya apa? Askuruka syukron. Askuruka syukron. Saya benar-benar berterima kasih kepadamu. Tuh. Afan, afuka afan. Saya benar-benar minta maaf kepadamu. Itu maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak. Ada yang menjelaskan sifat, menjelaskan apa? Jenis ini. Contohnya sirtu sairon hasanan. Perhatikan. Sirtu ini tambahan ya. Seandainya nggak paham nggak apa-apa. Sirtu sairon hasanan. Perhatikan, hasanan. Apa sirtu? Saya berjalan dengan jalan yang baik. Yang baik. Mana maf'ul mutlaknya mana? Sirtu sairon hasanan. Mana maf'ul mutlak? Sayur. Pintar, sairon. Kan diambil dari masdar. Diambil dari fiil. Masdar diambil dari fiil. Kalau ini hasanan kan beda udah. Kata dasarnya aja beda. Hasanan sebagai apa? Pintar, nak tuh. Kan saya berjalan dengan jalan yang baik, naat kan? Ya. Lah di sana terkadang kalau ini kan ini lengkap. Kalau ini hanya maf'ul mutlak. Tapi terkadang ada yang
maf'ul mutlaknya dibuang. Kalau ini menjelaskan jenis. Ada yang dibuang maf'ul mutlaknya. Kalau ini justru maf'ul mutlaknya yang ada, fiilnya yang dibuang. Udzukurullaha katsiran. Ayat ini Udzukurullaha katsiran. Ingatlah kepada Allah, banyak-banyaklah mengingat Banyak. Allah. Jadi kalau terjemahan letterlek kan tidak enak. Mengingatlah Allah banyak, kan tidak enak. Banyak-banyaklah mengingat Allah. Lah ini katsiran sebagai apa? Kalau dikatakan maf'ul mutlak kurang tepat juga. Kenapa? Karena maf'ul mutlak definisinya masdar yang diambilkan dari fiil. Katsiran ini bukan masdarnya uzkur, dzakara yadhkuru, dzikron. Ya. Masdarnya apa? Masdarnya adalah dzikron. Masdarnya adalah dzikron. Sehingga aslinya kalimat ini uzkurullaha dzikran katsiran. Ingatlah kepada Allah dengan mengingat yang banyak. Berarti apa ini? Maf'ul mutlak yang bermakna menerangkan jenis, sama dengan tadi sirtu sairon hasanan. Udzukurullah katsiran. Sehingga katsiran itu juga nggak bisa dikatakan maf'ul mutlak. Dia nggak bisa dijadikan maf'ul mutlak karena bukan masdar. Berarti ini aslinya apa? Ini apa? Maf'ul mutlak. Ini aslinya naktur. Pintar. Sehingga ketika ini dihilangkan katsiran bukan naat lagi. Contoh ini, sirtu hasanan. Sairon anak buang. Hasanan bukan naat, manutnya mana nggak ada. Dikatakan maf'ul mutlak bukan juga karena tidak diambil dari ini. Maka hasanan ini sebagai naib maf'ul mutlak. Apa naib? Ini naib pengajarnya siapa ini? Yang mau jadi naib? Badal. Apa badal? Ganti. Jadi hasanan, katsiran, kalau ini dibuang dia naibul maf'ul mutlak. Sama dengan itu, katsiran, naib maf'ul mutlak, ditulis naib maf'ul mutlak, naibnya dia. Kalau di sini ada enggak naib? Yang katsiran ya, Ustaz. Iya, katsiran. Ya ini sama dengan ini. Tapi enggak ditulis naib di sini. Naib maf'ul mutlak. Naibul maf'ul mutlak, ini tulisannya ini. Naibul maf'uli mutlak. Ya, pengganti maf'ul mutlak dia. Nggak ada sih situ. Tambahan aja, nggak paham nggak apa-apa lah. Kan ini pembahasan terakhir. 9:30 ternyata. Saya malah soal ada yang belum tanyakan. Insyaallah belum. Tapi nggak ada nakhtatim bidu'ai kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.